Halo semuanya, kami dari kelompok 12 TPP 21 akan menjelaskan tugas besar PKS 2 kami yang berjudul Program Perhitungan Tekanan Hidrostatis untuk menentukan tebal dasar bendungan. Anggota dari kelompok 12 yaitu Monica Sally dengan NIM 121210041 dari Prodi Teknik Sipil, Riza Delvina dengan NIM 121210037 dari Prodi Teknik Sipil, dan Salsabila Hazizi dengan NIM 121210044 dari Prodi Teknik Sipil. Sebuah bendungan pada umumnya didesain dengan ketebalan yang berubah dengan kedalaman. Semakin ke bawah, ketebalan bendungan akan semakin meningkat, guna menahan tekanan hidrostatis air yang semakin membesar. Suatu zat cair diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut. Tekanan tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh suatu fluida atau cairan akibat gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis meningkat sebanding dengan kedalaman yang benda dari permukaan karena meningkatnya berat cairan. Tekanan hidrostatis suatu titik di bawah permukaan air ditentukan oleh 3 faktor, yaitu kedalaman, massa jenis cairan, dan percepatan gravitasi. Hal ini menarik, bahwa pada kedalaman yang sama dan tempat yang sama, tekanan yang diberikan akan berbeda ketika massa jenis cairan berbeda. Rumus dari tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho GH. P adalah tekanan hidrostatis dalam satuan Pascal, Rho adalah massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman dari permukaan zat cair dalam satuan meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya, yaitu tentang program mencari nilai tekanan hidrostatis, yaitu mencari pH, mencari Rho, dan mencari H. Di sini kita mulai dari main, terus ada integer A, Y, I pilihan, terus string X, 2 dari declare, terus assign Y sama dengan 1, terus ada output mencari nilai tekanan hidrostatis. Ragam rumus yang digunakan yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Pengoutputan program Anda diminta untuk memilih program yang diolah, itu mencari yang pilihan pertama itu mencari pH, pilihan kedua itu mencari Rho, dan pilihan ketiga itu mencari H. Output pilih 1, 2, atau 3. Itu ada inputan pilihan, terus di sini ada web pilihan. Ini ada pengoutputan masukkan data yang ingin diolah, inputan A, terus ini real array pH, Rho, G, dan H. Di sini ada if, pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Pilihan 1 ada for, itu pengoutputan data, memasukkan Rho, inputnya, output masukkan G, input, masukkan H, input, dengan rumus pH yaitu Rho dikali G dikali H, output nilai terakhir. Di sini ada for, itu pengoutputan data, masukkan G, input, masukkan H, input, masukkan pH, input. Sini ada rumusnya itu Rho sama dengan G dikali H dikali pH. Terakhir output nilai Rho. Sini ada pilihan 3, for, pengoutputan data, masukkan Rho, input, masukkan G, input, masukkan pH, input, dan dengan rumus H yaitu Rho dikali G dikali H. Terakhir output nilai H. Sini terakhir output program terakhir. Ini output apakah ingin mengulangi program. Jika pengguna ingin mengulanginya, silakan ketik ya. Input X itu if, jika ya ada ya sama dengan 1, ya sama dengan 0. Output program selesai. Di sini run-nya itu run nilai tekanan hidrostatis dengan rumus digunakan pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Anda diminta untuk memilih program yang diolah. Pilihan 1 mencari pH, pilihan 2 mencari Rho, dan pilihan 3 mencari H. Pilih dari ketiga pilihan ini. Misalnya itu mencari Rho. 2 enter. Terus data yang diolah 1 enter.
masukkan G misalnya 10, masukkan H misalnya 90, enter, masukkan PH misalnya 80, enter. Jadi nilai RO ke-1 yaitu 72.000. Program terakhir, apakah ingin mengulang program? Jika pengguna ingin mengulanginya, silakan ketik ya. Maka ketik ya jika ingin mengulangi, enter. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah program C++ beserta logaritma untuk memenuhi tugas besar PKS 2. Kemudian di sini kami membuat sebuah program perhitungan nilai tekanan hidrostatis yang difungsikan untuk menghitung ketebalan dasar dari bendungan. Selanjutnya itu alasan kenapa kami memilih nilai tekanan hidrostatis, karena menurut kami nilai tekanan hidrostatis ini mudah diaplikasikan di program C++. Selain itu juga berkaitan dengan program studi kami, yaitu program studi teknik sipil. Sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ada di tugas besar PKS 2, yaitu berhubungan dengan program studi masing-masing. Langsung saja, yang pertama ini ada include UStream using namespace std, terus in mind. Ketiga ini adalah komponen wajib yang harus ada di C++. Kemudian ini in y sama dengan 1, AI pilihan. Ini merupakan deklarasi yang nantinya y sama dengan 1, AI pilihan. Kemudian di sini string x ini yang akan dideklarasikan variabel x bertipe string. Kemudian di sini float di sini adalah array. Kemudian di baris ke-15 sampai baris ke-21 ada code di sini, yaitu mencari nilai tekanan hidrostatis, yang mana C++ ini akan mengeluarkan perintah yang memberitahukan untuk mencari nilai tekanan hidrostatis dengan rumus yang digunakan, yaitu PH sama dengan rho dikali GH. Kemudian mengeluarkan outputan, Anda diminta untuk memilih program yang ingin diolah. Kemudian di sini ada 3, yaitu mencari PH, mencari rho, dan mencari H. Kemudian di sini pilih 1, 2, 3, sini cinnya pilihan. Kemudian di sini ada while di sini adalah di mana perulangan akan berjalan jika nilai variabel tidak sama dengan 0. Terus di sini ada code, masukkan data yang ingin diolah, dan ini chain. Di sini adalah kita akan menginputkan beberapa data yang ingin kita olah. Kemudian di sini ada code lagi. Di sini Anda diminta masukkan data, kemudian code lagi, PH, rho, GH, kemudian code endel. Di sini ada if di sini ialah percabangan dengan pilihan 1. Kemudian di sini for di sini merupakan perulangan dengan variabel integer i sama dengan 0, akan berhenti jika i kurang dari a, dan i plus ini merupakan siklatan dari i plus min 1. Kemudian di sini, karena di sini kita mencari data PH, maka di sini kita masukkan rho, kita masukkan G, lalu masukkan H. Kemudian di sini rumusnya itu PH sama dengan rho dikali G dikali H. Kemudian di sini akan mengeluarkan nilai PH adalah dengan satuannya PA. Kemudian di sini ada else if ini merupakan percabangan dari if, masih berhubungan dari if. Dengan pilihan kedua, yaitu mencari nilai rho dengan memasukkan seperti tadi, tapi di sini masukkan G, masukkan H, masukkan PH sesuai dengan rumusnya, yaitu rho sama dengan G dikali H per PH. Kemudian di sini ada code dan akan mengeluarkan suatu outputan nilai rho adalah dengan satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian di sini else for, di sini ada else for ini merupakan masih percabangan dari else if. Di sini untuk pilihan ketiga, yang mana pilihan ketiga itu mencari data H. Masukkan rho, masukkan G, masukkan PH dengan rumusnya, yaitu H sama dengan rho dikali G per PH.
Kemudian di sini akan mengeluarkan suatu outputan nilai rho ke adalah dengan satuannya M. Dan sini code endel-endel ini maksud code endel-endel ini untuk mengakhiri baris yang di atas dan memulai baris yang baru. Maka di sini terdapat code di baris ke-71 sampai ke-73 ini akan mengeluarkan outputan program berakhir. Kemudian apakah ingin mengulang program? Jika pengguna ingin mengulanginya, silakan ketik ya. Kemudian sini chain X, kemudian sini if, kemudian sini code lagi, kemudian else ini suatu perulangan, kemudian sini code endel, terus ini code akan mengeluarkan suatu outputan program selesai. Terima kasih. Kemudian di sini kita coba untuk run. Di sini udah tampilan setelah di-compile. Beginilah tampilannya dengan mencari nilai tekanan hidrostatis. Rumus yang digunakan adalah pH sama dengan rho dikali GH. Kemudian Anda diminta memilih program yang ingin diolah. 1 mencari pH, 2 mencari rho, 3 mencari H. 1 lagi. Dan di sini rho-nya kita 10. Ini 12. Maka nilai pH didapatkanlah dari sini. Nilai pH ke-1 adalah 1728 pH. Kemudian program berakhir. Apakah ingin mengulangi program? Jika pengguna ingin mengulangi, silakan ya. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa program yang kami buat ini merupakan sudah benar dan juga sudah berhasil. Jadi, karena besar dari tekanan hidrostatis meningkat sebanding dengan kedalaman, maka pada daerah dengan kedalaman air yang besar akan ada tekanan besar yang harus ditangani. Misalnya pada bendungan ini, tekanan di dasar bendungan akan lebih besar dibanding dengan di atas bendungan. Karena itu, bagian bawah bendungan harus dibuat lebih tebal, agar bendungan tidak rusak akibat besarnya tekanan hidrostatis ini. Maka dengan hasil tekanan hidrostatis yang diperoleh dalam program ini, dapat menentukan seberapa tebal dasar bendungan yang akan dibuat.